Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan kredit perbankan tumbuh hampir 9% pada Oktober 2023. OJK menyebut pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 10,22% year on year. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan kredit perbankan tumbuh 8,99% pada Oktober 2023. Penyaluran kredit tumbuh tipis setelah pada September lalu tumbuh 8,96%. Adapun pertumbuhan kredit per Oktober ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 10,22% year on year. Dalam pernyataan resmi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengungkapkan, kredit yang telah disalurkan industri perbankan mencapai Rp6.902,98 triliun sampai Oktober 2023. Kinerja intermediasi perbankan tetap terjaga dengan pertumbuhan kredit tercatat 8,99% year on year, di mana September adalah 8,96% year on year, menjadi sebesar Rp6.902,98 triliun. Dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 10,22% year on year. Ditinjau dari kepemilikan bank, pada Oktober 2023 Bank BUMN menjadi kontributor pertumbuhan kredit terbesar yaitu sebesar 11,76%. Masih terkait penyaluran kredit, OJK menyebut kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,77% atau setara dengan September 2023 yang tercatat di level yang sama. Sedangkan NPL gross tercatat sebesar 2,42% dibandingkan September 2023 yang sebesar 2,43%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, berbicara mengenai realisasi penyaluran kredit perbankan, berdasarkan data dari OJK, kredit perbankan yang telah disalurkan sampai dengan Oktober tahun ini telah mencapai Rp6.902 triliun atau tumbuh 8,96%. OJK menyebutkan pemirsa pada Oktober 2023, Bank BUMN menjadi kontributor pertumbuhan kredit terbesar yaitu sebesar 11,76%. Dan di saat yang sama, kualitas kredit dinilai tetap terjaga dengan rasio kredit macet atau NPL net perbankan adalah sebesar 0,77% dan NPL gross sebesar 2,42%. Lebih lanjut, OJK optimistis penyaluran kredit masih dapat tumbuh double digit sampai dengan akhir tahun ini. Sementara itu terkait dengan penyaluran kredit perbankan, Presiden Jokowi belum lama ini meminta perbankan untuk menggenjot penyaluran kredit ke sektor real karena Presiden menyebut adanya aduan dari pelaku usaha yang menilai bahwa penyaluran kredit ke sektor bisnis semakin kering. Untuk itu Presiden berpesan meskipun perbankan perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, tetapi penyaluran kredit harus tetap digalakkan. Selanjutnya pemirsa, dari industri perbankan, kita juga akan bergeser ke industri fintech P2P lending ya, di mana OJK menyatakan bahwa telah mengatur ketentuan bunga minimum bagi perusahaan penyelenggara P2P lending. Lantas pemirsa, seperti apa implementasinya sejauh ini? Berikut informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan menyebut turunnya bunga fintech peer-to-peer lending akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri. Adapun sebelumnya, OJK lewat Surat Edaran OJK nomor 19 tahun 2023 terkait pinjol mengatur batas maksimum bunga pinjaman konsumtif. Bagi tenor berjangka pendek akan dikenakan bunga sebesar 0,3% per hari dari yang sebelumnya 0,4% per hari. Dapat kami sampaikan bahwa proyeksi kami penurunan batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga tersebut yang kita atur dengan SE nomor 19 tahun 2023 akan berdampak positif terhadap pertumbuhan atau perkembangan dari industri peer-to-peer lending ini. Mengapa demikian? Karena memang pembatasan manfaat maksimum manfaat ekonomi ini sedang ditunggu oleh masyarakat luas dan juga merupakan untuk melindungi konsumen kita secara keseluruhan. Tentu kita akan monitor terus perkembangan lebih lanjut dan akan melaksanakan dengan baik semua milestone yang ada di roadmap peer-to-peer lending yang juga sudah kita umumkan. Sebagai informasi, aturan mengenai bunga fintech peer-to-peer lending dalam Surat Edaran OJK nomor 19 tahun 2023 akan berlaku mulai 1 Januari 2024 dan secara bertahap setiap tahunnya bunga pinjaman konsumtif akan menurun. Pada 1 Januari 2025, bunga pinjaman menjadi 0,2% per hari dan di 1 Januari 2026 menjadi 0,1% per hari.
Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, OJK telah menerbitkan surat edaran nomor 19 tahun 2023 yang mengatur batas maksimum bunga pinjaman konsumtif di industri P2P lending atau pinjaman online. Dalam aturan tersebut, pemirsa, bagi pinjaman tenor berjangka pendek akan dikenakan bunga sebesar 0,3% per hari dari yang sebelumnya adalah di angka 0,4% per hari. Dan aturan ini, pemirsa, berdasarkan surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2024 mendatang. Dan secara bertahap, setiap tahunnya bunga pinjaman konsumtif akan menurun. Pada 1 Januari 2025, bunga pinjaman menjadi sekitar 0,2% per hari dan pada 1 Januari 2026 menjadi 0,1%. Sementara itu, pemirsa, dari sisi penyaluran pembiayaan atau kredit industri P2P lending atau pinjol, ini mencatat kinerja outstanding pembiayaan yang mencapai 58,05 triliun rupiah atau jumlah ini tumbuh, pemirsa, 17,66% jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan hal ini pun diiringi, pemirsa, dengan peningkatan kredit macet atau tingkat one prestasi sebesar 90 hari yang mencapai sekitar 2,89% pada Oktober tahun 2023. Dan selanjutnya, pemirsa, dari industri pinjol kita juga akan beralih ke industri jasa keuangan lainnya, yakni pasar modal. OJK mengungkapkan, pemirsa, bahwa penghimpunan dana di pasar modal Indonesia telah mencapai angka 230 triliun rupiah. Dan langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan penghimpunan dana di pasar modal hingga November masih relatif tinggi, yaitu sebesar 230,59 triliun rupiah dengan emiten baru sebanyak 74 emiten. OJK menyebut total penghimpunan dana di pasar modal telah memenuhi capaian target pada 2023. OJK merinci penghimpunan dana di pasar modal hingga bulan November berasal dari 71 perusahaan yang IPO, 21 penawaran umum terbatas atau rights issue, 11 penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, dan 94 penawaran umum bersama EBUS tahap 1, 2, dan seterusnya sebesar 116,14 triliun rupiah. Penghimpunan dana di pasar modal masih relatif tinggi, ya, yaitu sebesar 230,59 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 74 emiten hingga 30 November 2023. Penghimpunan dana per November ini telah memenuhi capaian target di tahun 2023. Sementara itu, pipeline penawaran umum masih terdapat 96 dengan perkiraan nilai indikatif sebesar 41,11 triliun rupiah, yang diantaranya merupakan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 64 perusahaan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi menuturkan, ada 64 rencana penawaran umum perdana saham atau IPO di pipeline penghimpunan dana di pasar modal. Dari 64 rencana IPO tersebut, terdapat 5 perusahaan yang memiliki nilai indikasi di atas 500 miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, data OJK menunjukkan bahwa penghimpunan dana di pasar modal hingga bulan November berasal dari 71 perusahaan yang IPO. Angkanya mencapai hampir 53 triliun rupiah, serta ada 21 penawaran umum terbatas atau right issue sebesar 50,99 triliun rupiah. Selain itu, penghimpunan dana juga berasal dari penerbitan efek bersifat utang atau sukuk. Ya, pemirsa, berbicara soal stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia, OJK ini terus mendorong agar lembaga jasa keuangan terus bisa memonitor potensi risiko, serta melakukan strategi mitigasi risiko dalam rangka menjaga ketahanan permodalan dan juga likuiditas, sehingga sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan juga menilai bahwa sektor jasa keuangan Indonesia memiliki daya tahan di tengah
tengah gejolak pelemahan ekonomi dan ketidakpastian global. Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan diminta untuk tetap mengantisipasi berbagai risiko dengan terus memantau perkembangan situasi terkini dan juga melakukan uji ketahanan. Dan semoga pemirsa data-data yang kami hadirkan ini bisa menjadi referensi untuk Anda dan juga terus menjadi booster ke depannya ya, agar perekonomian Indonesia khususnya di jasa keuangan ini lebih stabil lagi begitu ya. Dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut.